We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan NIM C1D1201806. Pada kesempatan kali ini saya sebagai sekretaris di dalam organisasi ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi terkait pelaksanaan saya di dalam organisasi ini. Yang pertama, mengenai pelaksanaan, koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta laporan setiap bulan. Dan yang kedua, penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, fungsi saya yang berikutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset. Nah, yang keempat mengenai pengolahan urusan umum dan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan ASN. Nah, yang berikutnya mengenai pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Nah, melalui wewenang ini saya mendapatkan hal yang banyak dalam menjalankan tugas saya ini, dan salah satunya saya dapat memberikan kepada bawahan saya terkait penyampaian informasi dari atasan saya untuk menyebarluaskan kepada anggota-anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indani Ismail dengan NIM C1D1202015. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan bendahara. Bendahara dalam suatu organisasi tentunya memiliki peran dan tujuan masing-masing. Tujuan bendahara jelas, yaitu mengatur dan mengelola keuangan agar tetap aman untuk organisasi tertentu. Sebagai fungsi administratif, bendahara harus menyimpan catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan termasuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi. Sebagai fungsi penggadaan, biasanya organisasi memiliki area yang didedikasikan untuk sarana dan prasarana, tetapi area ini biasanya hanya memantau sementara. Penggadaian dilakukan oleh bendahara. Sebagai fungsi perencanaan, bendahara juga harus mampu membuat anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sebagai fungsi evaluasi, bendahara perlu mengevaluasi pekerjaannya dengan bantuan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan. Tugas bendahara, jika bendahara hanya memegang uang, rasanya kurang tepat karena sebenarnya ada sejumlah tugas bendahara yang banyak orang tidak kenal. Tugasnya adalah mendukung keberhasilan suatu organisasi. Berikut adalah serangkaian tugas. Yang pertama, menyusun rencana anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan program kerja baru, mengecek program kerja sebelumnya. Halo, saya Muhammad Fadil Febriansyah. Saya selaku manajer operasional dalam organisasi lembaga pengelolaan sumber daya manusia. Adapun di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi sebagai manajer operasional. Baik, langsung saja. Manajer operasional biasa kita sebut seorang pimpinan dalam sebuah organisasi atau instansi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanage risiko yang mungkin terjadi dalam proses operasional organisasi atau instansi. Saya selaku manajer operasional bertanggung jawab atas manajer lain dan karyawan pada suatu bagian dalam organisasi ini. Sebab kegiatan operasional dalam organisasi-organisasi merupakan yang paling banyak mengeluarkan biaya. Seorang manajer operasional dituntut untuk mampu mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak. Nah, adapun fungsi saya sebagai manajer operasional itu yang pertama yang saya ketahui, melaksanakan jadwal dan kegiatan pelelangan. 2. Mengecek status kegiatan pelaksanaan proyek. 3. Menjaga konsistensi pekerjaan. 4. Mendapatkan laporan harian dari finance project. Dan yang kelima, melakukan pembayaran terhadap semua kegiatan proyek, proses lelang, pelaksanaan, dan penagihan. Nah, yang keenam, melakukan pembayaran terhadap semua kebutuhan kantor, pembelian ATK contohnya. Nah, yang ketujuh, pembelian dan perawatan printer dan komputer dan kebutuhan lembur. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan fungsi dan tugas seorang manajer operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang saya. Baik,
Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Dan kedua adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi dari perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan dalam kondisi-kondisi tersebut. Dan yang keempat adalah fungsi sumber daya manusia, meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah analisis jabatan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah beberapa poin fungsi dari bidang saya yang dimana yang pada intinya adalah fungsi dari bidang saya adalah merencanakan segala sesuatu yang terjadi pada ruang lingkup pekerjaan atau menentukan suatu proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di bidang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Cesaro Saputra dengan nomor stambuk C1D1201167. Di sini saya memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Personalia yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadaan. Fungsi pertama manajemen personalia adalah menyediakan karyawan atau sumber daya manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua yaitu pengembangan. Manajemen personalia juga dapat membantu meningkatkan keahlian serta keterampilan tenaga kerja melalui tahap pendidikan serta pelatihan. Yang ketiga yaitu pemberian kompensasi. Manajemen personalia dapat memberi penghargaan yang adil dan layak bagi karyawan sesuai dengan peran dan pencapaian karyawan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi pada fungsi ini yaitu penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan pegawai secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan berhubungan dengan usaha-usaha demi mempertahankan keberlangsungan dari kondisi kerja yang telah efektif melalui kelima fungsi manajemen personalia. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdan Nabisir Kurniawan dengan NIM C1D1200084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Bagian Tata Laksana dalam pengelolaan sumber daya manusia. Langsung saja, sebagai pelaksana tata laksana pada lembaga pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana mempunyai definisi sebagai tatanan penyelenggaraan dan atau pelaksanaan sistem atau subsistem secara teratur yang meliputi pokok-pokok pelaksanaan kegiatan, mekanisme dan prosedur serta langkah kegiatannya dan standarisasi. Tugas dari tata laksananya yaitu melaksanakan urusan penataan standar pelayanan minimum, sistem dan prosedur kerja di lingkungan masyarakat, serta urusan tata usaha dan rumah tangga organisasi. Adapun fungsinya yaitu yang pertama penyiapan penataan standar pelayanan minimum, yang kedua penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja, dan yang ketiga pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga organisasi. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari fungsi dan tugas Kepala Bagian Tata Laksana. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadi Selaswardi dengan NIM C1D1201187. Di sini saya akan menjelaskan tugas bagian kesejahteraan rakyat. 1. Menyusun bahan kebijakan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Yang kedua, mengajukan rancangan untuk kegiatan pembinaan dan memfasilitasi masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan instansi guna kesejahteraan sosial. Keempat, membuat rencana anggaran kegiatan masyarakat, membina dan memotivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi setiap kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Syarul Ramadan. Saya dari Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Saya berada di bidang karir fungsional. Jadi saya akan menjelaskan fungsi karir operasional. Yang pertama, memahami dan mengenal nama, spesifikasi, dan fungsi dari tiap-tiap barang. Yang kedua, berkomunikasi dengan pitch atau pihak ketiga tentang kesiapan pengiriman barang ke gudang. Yang ketiga, melakukan fungsi QC pada barang yang akan dikirim kepada user. Keempat, mempersiapkan barang, perapian barang, pengepakan barang, dan pengiriman barang. Yang kelima, berkomunikasi dengan pihak user, dalam hal ini panitia pemeriksa, penerima, atau pengurus barang dalam hal pengiriman barang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Saputra dengan stambuk C1D12166. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas dari divisi saya, yaitu karir operasional. Tugas yang pertama yaitu membantu ketua bidang untuk memahami dan mengenal nama, spesifikasi, dan fungsi dari tiap-tiap barang yang akan digunakan sebagai fasilitas sumber daya. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan PAC atau pihak ketiga tentang kesiapan pengiriman barang ke gudang dan melaporkan kepada ketua bidang sebagai bahan laporan kepada pimpinan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan barang atau perapihan barang, pengepakan barang, dan pengiriman barang. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan pihak user, dalam hal ini panitia pemeriksa atau penerima ataupun pengurus barang dalam hal pengiriman barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Selvira dengan NIM C1D12188. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi saya sebagai ketua bidang mutasi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi dan memverifikasi bahan kebijakan bidang mutasi, kepangkatan dan penggajian, jabatan fungsional dan pemberhentian, jabatan pimpinan tinggi dan administrasi. Yang kedua yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan bidang mutasi, kepangkatan dan penggajian, jabatan fungsional dan pemberhentian, jabatan pimpinan tinggi dan administrasi. Yang ketiga yaitu melaksanakan proses kenaikan gaji secara berskala pada setiap anggota. Yang keempat, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang mutasi, kepangkatan dan penggajian, jabatan fungsional dan pemberhentian, jabatan pimpinan tinggi dan administrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Indah Kumalasari dengan nomor standbook C1D1200065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi saya sebagai anggota di bidang mutasi. Yang pertama adalah menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kepangkatan dan pengajian sebagai bahan pertimbangan ketua bidang mutasi. Yang kedua, membantu ketua bidang untuk mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang mutasi. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan melaporkan kepada ketua bidang sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk diteruskan kepada pimpinan organisasi. Yang keempat adalah membantu ketua dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait bidang mutasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliana dengan stambuk C1D1202004. Dalam organisasi ini saya berperan sebagai Ketua Danus. Tugas pokok dan fungsi Ketua Danus yaitu yang pertama,
mengkoordinir anggota untuk melakukan kegiatan penggalangan dana yang halal demi menopang kebutuhan operasional. Yang kedua, berkoordinasi penuh dengan bendahara umum dalam melaksanakan eksperimen. Yang ketiga, mewadahi dan meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang entrepreneurship guna meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Mayani, stambuk C1 D1 20 190 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dana dan usaha. Baik, definisi dana dan usaha adalah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana guna memenuhi kebutuhan finansial KPS, menyediakan kekurangan dana bagi setiap kegiatan KPS, baik proker tiap divisi maupun lomba, dan berkoordinasi dengan bendahara guna pemenuhan kebutuhan organisasi KPS. Sekian, terima kasih.